Bambang Haryo sebut anggaran proyek kereta cepat tidak rasional. Jakarta, anggota Dewan Pakar Partai Gerindra, Bambang Haryo Sukartono, menilai anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak rasional, lantaran mengalami pembengkakan biaya sebesar 2 miliar US dollar dari 6,07 miliar US dollar, sehingga biaya total menjadi 8 miliar US dollar atau setara dengan 114 triliun rupiah. Ini merupakan pembengkakan biaya fantastis, karena nilai penawaran awal dari China sebesar 5,55 miliar US dollar, bila jumlah total biaya 8 miliar US dollar maka, terjadi kenaikan sekitar 2,5 miliar US dollar atau terjadi kenaikan 40% lebih. Seharusnya, pembengkakan biaya ini tidak dibebankan kepada APBN, sesuai perjanjian awal dengan China pada saat pelelangan, maka BPK diharapkan mengaudit anggaran kereta cepat tersebut. Kata BHS sapaan akrab Bambang Haryo Sukartono. Dikatakan, anggota DPR RI periode tahun 2014 sampai tahun 2019 ini, pembengkakan biaya yang begitu besar yakni senilai 2 miliar US dollar akan sangat membebani masyarakat, karena investasinya sebagian besar menggunakan uang rakyat, APBN, sekaligus masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan tarif murah bila menggunakan kereta cepat Jakarta Bandung, maka transportasi ini akan menjadi tidak ekonomis yang akhirnya tidak diminati oleh masyarakat. Dengan biaya pembangunan sebesar 114 triliun rupiah ini, pemerintah mempunyai target bisa menumbuhkan ekonomi yang besar dan menampung banyak jumlah tenaga kerja. Tetapi seharusnya pemerintah bisa melakukan investasi dengan skala prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien, guna menumbuhkan ekonomi dan menampung tenaga kerja yang jauh lebih besar, tutur alumni ITS tersebut. Misalnya, kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, MTI, Jawa Timur ini, pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan jalur kereta api Trans Sumatera yang saat ini masih kurang sekitar 1.500 km. Dan bila ini diprioritaskan, maka hanya membutuhkan biaya sebesar 45 triliun rupiah, dengan asumsi per kilometer rel kereta api biaya sebesar 30 rupiah miliar, data Kemenhub. Rel kereta api tersebut, sambung BHS, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengangkut penumpang dan logistik untuk antisipasi penduduk sekitar 60 juta dan komoditas logistik yang saat ini sangat melimpah akibat kesulitan mendapatkan transportasi dan banyaknya prasarana jalan yang mengalami kerusakan parah di wilayah Sumatera, mulai dari ujung selatan ke utara dan sebaliknya. Sehingga dengan adanya rel kereta Trans Sumatera tersebut, maka akan terjadi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. BHS menambahkan, keterbatasan jumlah rolling stock rangkaian kereta api yang ada di Sumatera saat ini bisa ditambahkan dengan 200 rangkaian kereta api penumpang dan barang yang hanya membutuhkan anggaran pembangunan sebesar 8 triliun rupiah untuk asumsi per satu rangkaian dengan anggaran 40 miliar rupiah. Dan ini mengakibatkan kenaikan hampir 3 kali lipat dari jumlah rangkaian kereta api yang ada di Sumatera saat ini. Dengan hanya membutuhkan total biaya 53 triliun rupiah di atas, maka akan berdampak kenaikan ekonomi signifikan di wilayah seluruh Sumatera dan ini tentunya dampaknya jauh lebih besar daripada kita membangun kereta cepat Jakarta Bandung yang hanya mengangkut penumpang saja dan melayani jumlah penduduk sekitar 15 juta untuk kota Jakarta dan Bandung, tutur BHS. Ketua Dewan Penasehat Gerindra Jawa Timur ini menuturkan, pemerintah perlu mempertimbangkan skala prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien, untuk menumbuhkan ekonomi dan serapan tenaga kerja yang jauh lebih besar serta dampak pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah seluruh Indonesia. Bila dengan anggaran 114 triliun rupiah tersebut sebenarnya cukup untuk membangun jalur rel kereta api Trans Sumatera dan rel kereta api Trans Sulawesi beserta sarananya berupa ratusan rangkaian kereta api baik barang maupun penumpang, tutup BHS.